الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah subuh tamu Allah yang berbahagia, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah bangunkan kita di subuh ini yang pada hakikatnya adalah menghidupkan kita sesudah mati kita, karena tidur itu menurut agama adalah tidak separuh matinya memang ladoke nak mati. Orang yang tidur itu kata Rasulullah ruhnya berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak maka ia kembalikan roh itu ke jasad lalu ia bangun di subuh harinya. Tapi jika Allah berkehendak menahan roh itu maka ia tak dikembalikan lagi ke jasad dan tidak jago joleh. Makanya jago lolok tu disuruh dan Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama tamatana wa ilaihin nusur. Jadi segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, tidak membangunkan orang, menghidupkan kami sesudah mati kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Bersolawat kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadiahkan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Jemaah berbahagia, satu di antara 5 musuh orang-orang yang beriman itu musuh musuh abadi. Hendakkan bontiro mauncawak sampai hari kiamat adalah syaitan, kata Rasulullah, hadis riwayat Al-Hakim. Jadi 5 musuh itu, pertama sesama mukmin yang dengki kepadamu. Jadi yang beriman ku adonan dongki. Dongki itu sifat dasar manusia kalau ia mengikuti syahwatnya. Jadi sodoawak kok punya sifat dasar itu. Maka Nabi berpesan, berhati-hatilah kalian dengan dengki. Innal hasada yakulul hasanat kama yakulun naril khatab. Dengki itu bisa memakan pahala amal kebajikan seperti api memakan kayu bakar.
Jadi dengki ini kalau wak pupuk tawi habis sodo amal wak. Kalau wak tutui celah-celahnya maka insyaallah selamatlah amal kita. Yang kedua, musuh orang beriman itu adalah orang munafik. Munafik ko payah semua membaca elok dilu jahat di dalam. Kalau awaknya bui popek dilu unciong di dalam. Jadi tidak sama dilu dan dalam. Kalau dilu, kalau besu je awak, andai-andai elok oleh belakang awak, kau dapat pijak awak ya. Jadi memang orang munafik ni tak terbaca. Makanya Nabi pernah bersabda, jika kalian bertemu dua golongan manusia, satu munafik, dua kafir, yang kafir bunuhnya, munafik bunuhnya. Sebab munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Di sifat musuh yang kedua. Yang ketiga, musuh orang kafir itu sendiri. Orang kafir itu sendiri. Yang keempat, syahwat kita sendiri. Syahwat ini maknanya adalah keinginan. Keinginan yang tak terkontrol, yang tak mau dinaungi oleh aturan agama, maka ia akan membuat kita tersesat. Nauzubillah min zalik. Yang terakhir adalah syaitan. Dan inilah pembahasan kita. Tadi kita sudah bacakan ayat bagaimana kedurhakaan rajanya syaitan, namanya iblis. Iblis ini bangsanya bangsa jin. Syaitan itu kalau wak tengok ke Al-Quran sebenarnya dua macam. Syaitan itu dua macam. Satu bangsanya jin, iblis ke komandana. Dua bangsa manusia. Ada manusia jadi setan, lain. Apa bunyi? Apa bunyi surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bangsanya dua Allah Ta'ala, satu bangsa jin, dua bangsa manusia. Maka hati-hati wak. Berarti yang bangsa manusia bisa tuh tengok, bisa. Nah kerjanya apa? Membuat bisikan-bisikan keburukan buat awak. Yang iko eloknya agama, nyenye iko ndak. Ndak elok orangnya. Yang iko buruknya agama, ndak elok orangnya. Maka manusia seperti ini, ia wujudnya nyata, sifatnya seperti setan. Memburukkan yang baik dan membuat baik terlihat sesuatu yang buruk. Nah, sekarang kita masuk, apa saja syaitan yang paling dekat yang sering mengganggu manusia. Yang pertama namanya dasim, kata Rasulullah. Dasim itu adalah syaitan yang bersinggah sana di air. Godang ayi, godang lo singgah sana. Ketek ayi, ketek lo singgah sana. Yang paling godang di mana? Di lawi. Nabi menyebut syaitan yang bersinggah sana di laut ini atau di air ini akan bergerak mengirim pasukannya ketika menjelang masuknya maghrib. Jadi kalau di awal misalnya 10 menit atau mulai menit sebelum maghrib itu mulailah bertebaranlah kalian. Dan ia, kata Rasulullah, akan kembali setelah masuk waktu isya. Jadi kalau dari laut itu, dari sungai, dari bonca-bonca itu kondang ni lego sodor mak. Tobek kan. Awak kadang kan tobek buat dalam manumar awak kan. Kalau ambo nak dapat ajak memang tobek orang dalam manumar apa. Pong lama lihat tobek orang. Orang punya kan. Jadi ditebar, nanti dia akan masuk ke dalam rumah, membuat segala tipu muslihatnya, kemudian dia kembali ke singgasananya, ke kerajaannya ketika azan isya. Makanya orang tua dulu pesan sila ko gadi pajajang sonjong. Sebenarnya tak gadi aja roh. Anak-anak ya jo, bujang ya jo. Apa pesan Rasulullah? Bila maghrib hampir masuk, masukkanlah anak kalian ke dalam rumah-rumah kalian, belenggu mereka dan tutup
rapat pintu dan jendela kalian dengan menyebut bismillah. Kenapa? Rumah yang kita tutup pintunya, jendelanya dengan menyebut bismillah, maka syaitan tak akan bisa masuk ke dalamnya. Jadi jangan salah lu lah. Supaya rumah jadi ganggu setan, gantung tulisan huruf Arab siko, gantung pinang apa nomor, pinang senawar, gantung lo minyak apa, minyak senyonyong, sekolah nomor, nah, gantung, tak bisa. Ada lo yang baru kalau syirik model baru, sengaja menanam bidara di halaman rumah agar setan tak bisa masuk dalam rumah. Tanam kocek belakang cek, itu salah paham dengan bidara nomor. Bidara gunanya bukan untuk menghambat setan masuk dalam rumah. Bidara itu aplikasinya, pelaksanaannya yang perlu. Hendak menanam di dalam rumah, tersangkui baju mak situ sok. Kok lo lelo baju, kalau ndak lo kulit tersangkui sok. Di loke apa yang buang. Ikutnya, awalnya sesuatu itu diperintahkan agama, tapi dikelencong. Sehingga salah guna. Sama Quran turnya mak ayat kursi itu kalau gunanya untuk penghias ruangan bagus tentang situ Tapi kalau guna meletak tepi pintu agar setan tidak bisa masuk rumah, itulah jadi tangkal nomor. Apa yang digantungkan dengan sengaja, apapun bentuknya, sekalipun Al-Quran yang mulia ini letak di situ, tapi untuk menangkal jin itu adalah bagian daripada kesyirikan. Jadi kalau menghias ruangan itu yang ancak. Pada ayam foto-foto nak tentu aja, gambar-gambar makhluk hidup segala macam, itu mengundang setan. Ancak wayang ayat kursi buat kali gerapi lomar, tapi bukan untuk menghalang setan masuk. Setan tu ke masjid masuk mak. Halo, sekeliling kali gerapi masuk dalam masjid. Beko setan apa lo yang hobi jenis orang. Jadi setan tu pangkalnya dari mana? Penjagaan Allah ke diawa, bukan dengan menggantung-gantungkan sesuatu yang nanti kita bisa tersesat karenanya. Jemaah berbahagia, balik. Jin dasim atau setan dasim ini apa bekoru gunanya masuk ke dalam rumah roh? Ia akan memicu kemarahan di dalam rumah, kebencian suami pada istrinya, atau istri pada suaminya, atau pada anak-anaknya, yang nanti ujungnya samuanya babanta tawi ayah anak atau amak anak, ujungnya benci laki ke bini atau bini ke laki, dan sasaran akhirnya adalah perceraian dalam rumah tangga. Maka kalau bersurah awak kadang sana awak, tangga awak, dan nengok laki itu umpan lainnya, jojok nengok gininya. Tu hati-hati, itu namanya jin dasim. Ia memunculkan kebencian, bahkan mengaburkan penglihatan seorang istri yang laki itu elok aja, biasanya lebu aja lah nampak lah, bonci aja nya, itu jin dasim. Ia merusak cinta dalam rumah tangga itu. Maka hati-hati dengan ini kok. Antisipasinya surat Nabi tadi, bila sonjo lagi masuk anak dalam rumah, itu tak boleh bawa masjid, kami tak mau bagi boleh. Pegang kepala. Seperti Nabi mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Nabi aja didoang cucu. Apalagi Usnadi. Apalagi awak mak. Tak ada jaminan awak tak diganggu setan. Cucu Nabi diganggu setan. Pegang pala. Bismillah. U'idzuka. Kalau ke laki. Kalau pudusi. U'idzuki. Kalau Nabi kedua cucu pegang U'idzukuma. Bikalimatillahi tammah. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku melindungkan engkau nak dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala macam setan, kemudian dari binatang berbisa, dan dari pandangan mata yang menimpa ain. Ain itu lahirnya itu dari dua sisi. Pertama karena semata-mata benci tapi tidak diikuti hasad. Yang kedua karena suka. Yang banyak kone apa? Suka kata. Makanya Nabi menjelaskan bila melihat sesuatu yang engkau sukai, sebutlah Masya Allah. Termasuk amak jalan-jalan ke rumah Pak Haji Tan, nampak cucu
Cucu Mak Erna nampak. Nyelego nengok muka. Ma ancak alenya, tak boleh lah. Masya Allah, elok oleh. Insya Allah terhindar anak tu dari ain. Ini kan anak berlepek ke tak? Tu makanya langkah antisipasi yang paling ancak apa? Nyo payah nyambut kadang kan. Kak awak ko nampaya melang kadang kurik tu. Kurik apa bahasa sekolah? Hah? Ndak, kurik tu. MPO tiba. Sodo. Lahir cucu posting bertengok lelok. Itu dari situ dia awal lah. Adonan harus wak batasi wak jago. Foto bini bapa ada situ. Hari ko ya bini awak esok lontan tur leh nya foto banyak. Kejadian terakhir maaf ko orang awak siko je nya ndak sopang orang asal siko dari maaf desa Pulau Terap lama tiba. Itu rumah itu yang membuinya koma laki kok mak. Eloknya tiba di marah izin Allah Ta'ala uang sapunya lagi. Pekerjaan contoh itu nengok contoh nengok tempat apa-apanya uang sapunya nya kau siapa nya sudah sebut nama nak antu nama lah mak nama ayah nak antu orang. Jadi kalau tanda orang dan konek itu kayak antu nama ayah nak antu orang. Nya jin tu paling tak suka manusia itu dibinkan dengan ayahnya. Makanya kalau nya mambin ke ibunya. Maka kalau baru iya mak mano jola kabuya itu yang akan ditengok. Ditanya nama awak tanyong bin awak. Bin awak ayah awak bukan nama awak. Tapi kalau tanyong nama awak siapa nama maknya di bin awak kama awak itu kebiasaan dukun. Kok ancak kupiah ancak sawaban buya dukun berkedok buya. Itu ujung. Jadi bin awak tu tak boleh lari adalah ke ayah kita. Nasab anak tu kaya bukan kama kecuali dalam kasus maaf anak zina. Ia tak bisa dinasabkan pada laki-laki yang menzina ibunya, tapi ia dinasabkan pada ibunya. Nah, jadi akhirnya apa? Produksi kok buka al-sodo lah sudah dibaca ayat buka al-sodo. Inyoko namanya pertama Rizki nama. Produksi kok mak nama Rizkinya. Bertanyonya Rizki. Waang ndak Rizki nama kau ndak Rizki nama kau sanu nama kau sebut laki kan. Tapi dan disikonya dari mana asalnya? Dari Palembang. Di mana tinggal di Palembang? Dalam hutan Palembang. Bapak orang kalian siko berduanya. Intan ciknya berdua dalam. Ngapu kalian sikonya? Kami disuruh, kami diberi makan. Upo foto paja produksi kau pengakuan itu dikeliling bilik orang kelakir itu. Bilik kelakir di niong penuh foto bakamonyan tiap paginya pengakuan ini kau ya. Yang kadang jin kau pun itu bakamonyan tiap pagi di mantra-mantra tiap pagi. Sanan kedua-dua kau Rizki sama Intan kau. Tapi yang anak Rizki dan Intan itu rumah yang masalah lah kau. Ikut pengakuan namanya. Rupanya dia adalah Nasrani. Dan dengan izin Allah setelah dibacakan terus ayat, akhirnya ia berjanji mau keluar dan bersedia masuk Islam bersyahadat. Nah, mudah-mudahan ia benar-benar masuk Islam, tidak mengingkari janjinya. Jemaah berbahagia. Jan bangga wak mengingin foto sekolah di media sosial sebab manusia kau nak sama saudara. Elok aja tu dia kagum aja orang lah bahaya je kau ni ain apalagi bonci. Nyawa kau kanan tadi tu cuma yang dan yang tak tertanggung dan neng kadang tu jangan buka kini matin dah. Nengok apa tu cina korona. Kaki kat dia kau? Tak takut ke belangkang lah. Bawa foto lah, tapi si kau tidak ada yang foto kenyembang. Alhamdulillah. Di kaki tangan dekol bawa foto. Lau won, ayo sabi won baca cucu. Amak kalau lau cucu tu won kan?
Ya Allah, yang apa aja. Susah kan ini, Mak? Nggak dapat kena sobui. Itu potongnya kebiasaan orang tua tak memberikan contoh baik. Akhirnya anak-anak lah rusak banyak aja lah. Yang terakhir yang bawa telepon dek kadus, dia kadus di satu dusun. Maaf wah, mudah-mudahan bukan keluarga awak. Tertangkap 5 orang di langgam, pedusi, tinggal di rumah tinggal. Dah, 5 orang kau tinggal di rumah tinggal. Kursi kau siang tak nampak kah?
bongi Rasulullah. Segala sesuatu ada ajal. Poca bola aku adalah ajal kau mak. Kalau itu bukan poca, harus seketik masalah poca seorang ajal. So, pulang anak gadis, nak mak bongi lah. Memanglah di Bali orang tak jin jaga. Yang patut nak bongi mak bongi, yang patut bongi nak bongi. Hati-hati pak. Ini jin nasim. Jadi langkahnya pertama, jangan biarkan keluarga masih di luar kecuali dalam keadaan musafir. Itu lain hal loh. Waktu rumah itu duduk-duduk, jadi lulugang lobang, itu salah besar. Yang kedua, masuk rumah jangan lupa bismillah. Nanti kalau kita ada keperluan keluar, buka pintu rumah bismillah. Assalamualaikum tuh ya rumah ya. Assalamualaikum tuh sunnah. Bismillah itu wajib berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, siapa yang masuk rumahnya apalagi di malam hari, lalu ia baca bismillah, maka syaitan yang mengikutinya, korinnya, akan tinggal di luar. Nah, tinggal di luar, lalu ia berkata pada kawan-kawannya, hai tuan-tuan, kita tak bisa masuk ke rumah ini. Tapi kalau tidak bismillah masuk, maka yang togak tu, bontijen dulunya, sudah tunya berkata, tuan-tuan malam ini kita menginap di rumah ini. Dan bila ia masuk, jin dasim pun akan ikut masuk. Masuk korin kau, masuklah jin dasim. Masuk jin dasim ke dalam, situ tinya berperan dosa doa mak. Maaf mak. Makan mak dak bismillah, makan leru. Hubungan badan mak dak bismillah, nyoto leman tunguru. Itu kasar. Membaca mak dak bismillah, nyoto leman baca. Apa je mak buat aktivitas ikuti atau jin dasim. Maka tidak ada tempat berlindung yang paling ampuh kecuali yang maha melindungi Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, jin wiswas. Ada juga menyebut jin waswas. Ini berdasarkan ayat tadi juga ditafsirkan oleh ulama hadis. Jin wiswas kau atau jin waswas kau, inyo suku membuat awak ragu-ragu dalam segala hal, apalagi aktivitas beribadah pada Allah. Maaf kau, misal mak ambil dua lah sempurna so kalau mak tiba di lu palo lun bersapu solen lumba masuk lu ambil dua malik tiba di lu tangan kiri lun so cakolen masuk lu lihat tiba di lu kon tuiran so cakoman ulang lihat 5 kali ambil dua je solat kali 5 25 kali berdua dek ragu tadi tak. Kalau lado penyakit itu rumah, berarti lah diganggu awak dek jin wiswas. Jin waswas saja. Maka bapak lo jalan kalau perbanyak membaca surat An-Nas. Jak sekali baca rumah. Surat Nabi 3 kali pagi paling kurang. Anca sebelum matahari terbit. 3 kali sore paling kurang, anca sebelum matahari terbenam. Jadi 3 kali sebelum matahari terbit, 3 kali sebelum matahari terbenam. Bekor di tengah-tengah perjalanan kok terasa itu baca loh surat An-Nas. Jin waswas ko bahaya mak. Diunca panjang aja. Dibuat awak ragu, apalagi dalam aktivitas beribadah. Selanjutnya jin khinzib. Khinzib ada nyebut khinzib. Kalau ambon bahasa hadisnya khinzib. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari dari Utsman bin As. Dia adalah saudaranya Amr bin As atau Amru bin As ya Pak. Ia datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sering diganggu sholat saya. Sehingga saya ragu dengan sholat saya dan ragu hilang kadang bacaan saya. Apa kata Rasulullah? Bila engkau merasakan kehadiran yang seperti itu, berarti engkau diganggu oleh khinzib. Jika engkau memang merasa telah diganggu khinzib, maka bacalah ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian meludah tipis ke samping kiri. Jangan ke depan karena itu arah kiblat, jangan ke kanan karena boleh jadi malaikat berada di sebelah kanan kalian. Di mana aja lah biasa kok. Jangan biasa meludah ke depan cek, ke kanan cek. Itu kemana cek kaki.
Kolombo motor kami buya, itu ndak apa aja rumah. Jangan ke kiri, kone bini awak pak. Nah, jangan ke depan nabi kaca motor. Kalau sedang memotor tentu pasok ke kanan. Tapi jangan diniatkan untuk menghilangkan penjagaan malaikat. Di Indonesia aku tahu apa lo gak salah kanan buat setir kan? Kalau di Malaysia salah kiri kan? Nah, Eropa, Malaysia kan salah kiri enggak? Kanan dia. Jadi aduh lo elok sedia salah kiri kan kalau udah ke kiri, kok ke kanan tahu yang lo dah. Lo udah ke kiri bini lo salah kiri kan? Bantah lo sudah tuh. Jadi ibu yang berbahagia sedang sholat terkasih gangguan. Contoh paling sonang mak yang amak baca misalnya wadduha. Wadduha ku aman bukan wadduha wal laili idza saja ikut baca tu. Bahwa mak sadar sudahlah sampai ke hadis lah sudah mau duha. Antara wal laili idza saja sampai hadis lah sompat lo dah mak nyusu agian nak kan boleh lado lah sompat lo, boleh daging lah sompat, sedang wadduha aja boh. Berarti ketika kita sadar kita sedang diganggu setan, hizib tadi baca ta'awudz. Berhenti lu, jangan rukuk dulunya Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah tipis. Jangan kau meludah kau mak ya Maya. Itu kalau tapi tidak sampai ke bawah. Kalau dalam sholat seperti itu, tapi dalam sholat sendiri. Kalau dalam sholat berjamaah, jadi buat lah macam tu. Banyak perkara sudah tu kak. Tu bapung lah cara dalam sholat jamaah uncajo kami gapek ngesap. Gapek ngesap ko kalau hitung dah kayu lah muncung ko lidah ko lah berdaun gak ya. Topi sepaya-paya lo ngawak kamu gapek ngesap. Siapa ya payah? Apalagi kalau tapi entahlah kok mamak, kalau mamak sonang apa yang sapnya? Lo mengapa yang sap kalau mamak sonangnya? Bahaya juga. Apalagi yang pakai sejadah lowe. Situ kadang yang bori tu. Kalau lowe sejadah mak, pegangan sebelah. Nayok kata pijak jauh benar jaga. Pijaklah sejadah. Di sejadah kadang ada untuk cik setengah. Kok lokong dua mah bisa tiga tu makbo kau main. Ndak lo boleh dipijak. Coba pijaknya dari Turki kau nya, kau bahaya tu. Tu nama ranggang serabi ranggang. Kalau lah ranggang tu nak turun setan yang kamu cak semayang tu di mananya mak dia marah. Memang masuk ke Solo kalian nanya Nabi. Benar-benar saya melihat syaitan di antara kalian. Karena sab yang jarang cakap lebih kurang segodang anak kambiong. Anak kambiong kenapa mana lah anak kambiong? Berarti segodang kau masih baliang kan? Tu apa cara ngapeng? Tak bisa mengapeng kaki, cina kau yang tak kan saudara orang bisa cina kau orang tengok. Beko kalau pasong juga kan, misal siko, imam siko, ngapeng siko kan, lari gitu, lari gitu biar. Tu pasong je tahu kok bongi pijak lah. Oi. Mesese semayang. Dah ngerti dah. Tu apa cara jalan kalau lah. Minimal rapat bahu. Paling kurang sampai rapat siku. Tak jo bisa siku ko rapek dah. Tenang korang. Siku Tak siku. Iku memang elok liang empat ke bawah dari atas sampai ke bawah. Berlubang. Berlubang ancak. Jangan tak pernah basuh orang kulit dia jangan orang sebelah. Lalu rapat sab apa namanya? Itu bukan rapat, itu sab renggang yang memang diisi oleh syaitan. Kalau pedusi dek payah bekau dulu, ndak gapek. Jangan gapek payah ke condol, sudah tu ndak condol tu rumah. Pokok awak jangan sampai ndak buat bergeser jangan sebelah seketik juga. Itu memanglah jarang mana. Maka mau berusaha awak mengapek ngesap solat itu bagian kesempurnaan dan menghindarkan gangguan hizib dalam solat berjamaah. Kalau mabuk contoh tadi ke tak masuk dah. Halo, mas solat, terkonang kaji wak subuh kah? Ganggu ada setan.
Alhamdulillah tuh kali aku naik pipi yang dosa angin balik nak kena tu je lah pakai lah sudah tu lah. Nah sakawi itu boleh muka. Nah jadi mau antisipasi gangguan seperti ini. Selanjutnya syaitan itu namanya syaitan mahabbah, jin mahabbah. Jin mahabbah adalah jin yang merusak cinta dalam rumah tangga. Cinta anak kaya mak, cinta ayah mak kana, cinta mak kaya, cinta ayah kama. Apa yang paling banyak penyebabnya? Ternyata penyebabnya paling banyak dalam uraian saya adalah cermin. Kacau. Maka Nabi melarang kaca-kaca besar di dalam rumah. Nah kini bapung dah huak ndak. Nyomoli lemari, kacau lah godang kali. Kutu awak nampak juga. Apalagi uban yang putih wezo. Jadi memang lemari itu lah didesain lo cuma tu lo model kini. Dianggap ancak ada orang zaman kini. Nah, akhirnya buatlah lemari orang-orang. Nah, perhatikan. Adab bercermin. 1. Bila awak bercermin dulu, berdoa jangan lupa. Apa doa bercermin, Mak? Doa kemakan dapatnya kan? Nah, jadilah alhamdulillah. Bercermin itu pendeknya. Bismillah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, masanta sebagaimana kau membaguskan khuluqi aku, dan sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku, fahassin maka baguskan pula lah khuluqi akhlakku. Berarti lah pun tahu nama baca amin. Tak ada siapa baca dah. Itu bahasa awak cornya. Dia kalau bahasa awak, ya Allah, dan engkau lah melok mempodan, elok mempodan tak ada. Alhamdulillah doh, ada bahasa awak. Jadi kalau bahasa Arab jakot dia 60 tahun baca amin tak baca doa. Jadi setan tu mak, setan tu dia apa perlu berdoa tengok. Setan itu kata Rasulullah, jika orang sedang bercermin, apalagi maaf bapak mama menatap auratnya, mengagumi auratnya, maka ketahuilah bukan hanya ia saja yang sedang mengagumi auratnya. Kalau yang baca amin itu pedusi, maka akan ada jin laki-laki yang mengaguminya. Kalau yang baca amin itu laki, ada jin perempuan yang sedang mengaguminya. Bila jin lawan jenis ini mengagumi kita, maaf ke mak ya, maka ia akan berusaha memisahkan cinta kita dengan pasangan kita. Nah, apa usaha guys? Nah, yang paling kodok adalah mendatangi manusia lawan jenis dari jin kau, jin laki, mendatangi perempuan yang baca amin tadi lewat mimpinya. Atau kalau yang baca amin kau laki, jin perempuan akan mendatangi laki-laki ini lewat mimpinya. Jangan elok. Jika seorang laki-laki berhubungan badan, bermimpi berhubungan badan bukan dengan istrinya yang sah, maka besar kemungkinan itu adalah jin. Jika perempuan bermimpi berhubungan badan bukan dengan suaminya yang sah, maka kemungkinan besar itu adalah jin yang lawan jenis dengannya. Maka jin cendokoma kadang ini sampai menindih orang yang diganggu tadi. Dia buang nyawa juga. Nah, bapak menindih rumah, maka kalau lalpona mak mengalami kau, beko di rumah ambil bidara 7 oleh giliong orang. Kami masuk nang gole gua, bayai masak sojuk segala. Kacau sariong. Sudah sariong beko baca paling kurang ayat kursi ditambah 4 kul. Kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu minum 3 teguk bismillah, sisanya mandikan ke badan dengan mencampurnya dengan air yang sabaskom brosio, mandiin ke badan sambil membaca ayat tadi. Berarti mandi tidak boleh ditompe awak buangnya kene. Apa ciri-cirinya gangguannya guys?
Ponawa atau beberapa kali wak mimpi dia orang hitam godang sosak ongok memoki awak nak halu suara orang. Nah, kodang laki sebelah awak kan ndak ngerti lah. Laki dah objek nampak lakinya. Kodang menggapai nak sampai lah. Nah, jadi kalau pohon na cina turu hanya kodok mau menconca besok kira. Jadi so Nabi bidadari itu guna. Ndak tu yang depan pintu dah. Tersangkut telinga soal. Lawe telinga. Sifat doanya apa tu? Daunan ndak aku dugi dah. Tujuh oleh daun mak. Giliong nuanca kalau Nabi batu date batu bawah. Orang awak kadang tak seorang blender juga. Nah, sunnahnya pakai batu. Entah apa rahsianya Allah yang tahu. Dah. Giliongnya batu, batu ambil hasil giliong cina jangan cobekkan saya bisa juga. Yuk, nah, dirame. Campur jangan air masak sojo supaya jangan sakit bawi rumah. Sebab air kini kalau ndak masak wallahu alam. Jadi masuk mengola lah sariong, tak kacau sariong. Jadi bayi gula nak. Itu aja. Kau bayi gula ni airnya jadi jus bidara dia lah. Sudah tulis sariong bacong 5. 1 ayat kursi tambah 4 kul. Kuliah, kul huwallah, kul a'udzu falak, kul nas. Kami boleh kami tambah Al-Fatihah, hancak. Boleh kami tambah Al-Baqarah, hancak. Boleh kami tambah Al-Waqi'ah, hancak. Itulah maklah pokok 5 ko minimal paling kurang. Sudah tu minum 3 teguk, sisanya mandikan ke dia. Mandi seorang, tapi mandi menutup aurat. Bukan di tempat orang yang kena. Berarti kamar mandi ndak, WC ndak. Belakang rumah boleh. Sampai mak masuk pinggan di belakang rumah kok ada, dia dalam rumah kok ada, yang awak nak buang air si kena situ, boleh. Bacakan ayat itu sampai habis. Jemaah berbahagia. Jemaah apa? Hah? 5 boleh. 2 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mak nak ke pasar sudah apa? Nanti ya kan? Nah, terus ada nak kedari ni pula. Dia tolok. Jadi, jemaah berbahagia. Ini namanya jin mahabbah. Ada lagi namanya jin nasab. Jin nasab kau mak? Maaf kau mak ya. Dulu entah ya awak, entah mak awak, entah datu awak, entah nini awak, datu ini. Misalnya dulu pernah belajar ilmu yang tak diridhoi Allah Ta'ala. Apa contoh? Ilmu kebal. Dia pun tak ridho Allah Ta'ala. Yang dibaca bismillah mah. Nah, tengok. Jika ilmu itu ridho Allah, maka tentu orang-orang dekat dengan Allah akan lebih diberi di Allah Ta'ala ilmu. Ilmu kebal tu bapong nak nyabi Allah Ta'ala ridho. Nabi Muhammad aja nak kebal lah mak. Nabi Muhammad pecah tumitnya ketika perang Badar, perang Uhud. Nabi Muhammad kena keningnya, kena lemparan dengan batu oleh orang-orang Taif. Padahal saudara mak, mayoyo udah gak. Jadi jangan sebut bekau Nabi Muhammad kebal, tidak. Nabi pernah luka, berdarah. Nah, dalam perang apa lagi? Makanya jangan sampai ilmu-ilmu cina turu buat lanjutkan. Orang sudah pun belajar jalan. Ambo pun nak jual elok dari A sampai Z ke rumah. Ilmu-ilmu turun pun jual awak berkawan awak jangan orang Lubuk Jambi. Berkawan awak jangan orang Mudik. Berkawan awak dengan mana-mana. Tapi tengok, ya Allah, apa ya Allah, ampun. Minta ampun, tobat awak tinggalkan. Kalau memang ilmu-ilmu yang seperti itu dari Allah Ta'ala, nabi-nabinya yang akan diberi Allah Ta'ala lebih dahulu. Ilmu ruci pemegangannya. Siapa pemegang ilmu ruh? Al-alim yang maha mengetahui Allah Ta'ala. Jadi dia untuk itu dulu cukup, dia untuk pelajari maka mereka akan memelihara namanya jin. Jin ini nanti setelah yang memboloinya, yang memberi makannya rubeko mati, itu cuma mencari keturunan rumah. Aku itu nama jin nasab rumah. Dicari garis keturunan. Kalau jin kau yang dibolo dulu jin kafir, dicari biasa anak keturunan orang yang
mati kok yang penambolnya kok yang jahat-jahat. Kalau yang dibolonya adalah jin muslim dulu, jadi jin muslim pun tak boleh bolo orang. Kepenginnya makan tahunya, maka kelak ia akan mencari anak keturunan dari yang PA orang mak adik dia seorang paling elok panggil. Kalau perlu tak beribadah, maka ia merasuki orang tersebut. Kadang-kadang ia datang lewat mimpi. Nah, itu kadang mimpi rumah orang mimpi. Ada orang janggut panjang putio, peyantan batu, kompon sorai, tu sobu ire pakai batu untuk bobek. Akhirnya kalau pun batu